Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan perencanaan transportasi dengan topik utama yaitu analisis pergerakan. Yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas yaitu terkait dengan model distribusi perjalanan atau trip distribution model. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan model pergerakan, yaitu yang pertama itu trip generation, dan sekarang kita akan bahas yaitu uh, trip distribution. Nah, dan nanti setelah kita pelajari trip distribution ini kita akan mempelajari mode choice, dan yang terakhir kita akan pelajari terkait dengan perjalanan ini yaitu route assignment. Dan pada trip distribution kali ini kita akan lihat apa itu pengertian dari trip distribution terkait dengan definisi dan aspek filosofinya. Pemodelan distribusi atau sebaran perjalanan atau trip distribution model itu merupakan suatu tahapan pemodelan yang memperkirakan distribusi jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona asal, origin, atau kita sebut I, menuju suatu zona tujuan atau destination, atau yang kita sebut sini J, di mana model pergerakan perjalanan juga melibatkan proses kalibrasi persamaan-persamaan yang akan menghasilkan seakurat mungkin hasil model terhadap hasil observasi lapangan dari pola pergerakan asal dan tujuan. Berikut ini adalah skematik pengertian distribusi perjalanan. Jadi kalau konsep bangkitan dan tarikan perjalanan yaitu sebagai berikut. Ini zona asal, kemudian melakukan pembangkitan dari asal menuju ke tujuannya. Ya, jadi ada beberapa titik bangkitan kemudian yang menuju ke atau tertarik ke tujuan atau J. Sedangkan konsep distribusi perjalanan yaitu bergerak dari asal I, ya, menuju ke J1, J2, dan J3. Jadi yang bergerak dari I menuju J1 kita sebut sebagai notasinya T, I, J1, kemudian menuju J2 disebut T, I, J, T, I, T, I, J2, kemudian yang menuju J3 yaitu T, I, J3. Nah, itu dia perbedaan dari konsep bangkitan dan tarikan perjalanan dengan konsep distribusi perjalanan. Nah, kebutuhan data untuk model distribusi perjalanan yang pertama yaitu data pola pergerakan perjalanan asal tujuan antar zona sebagai jumlah arus lalu lintas yang dapat berupa kendaraan, penumpang, atau barang. Matrik interzona transport impedance, ya, yaitu bisa berupa jarak, waktu, atau biaya. Dan kebutuhan yang berikutnya yaitu distribusi frekuensi yang menunjukkan jumlah pergerakan untuk setiap kategori atau transport impedance. Sebagai data distribusi perjalanan, ya, diambil dari home interview survei dan survei lalu lintas lainnya, yaitu OD survei dan traffic counting survei, yang akan menghasilkan pola lalu lintas sebagai base year, tahun dasar, antar zona-zona dalam daerah studi, di mana survei ini juga akan memberikan jumlah pergerakan interzona dan intrazona.
Jumlah pergerakan interzona tersebut dapat dijadikan data untuk menggambarkan pola sebaran perjalanan yang terjadi. Jumlah perjalanan dinyatakan dalam matriks pergerakan atau matriks asal tujuan atau MAT atau origin destination matrix. Matriks asal tujuan atau MAT disusun sebagai dua dimensi dengan jumlah baris dan kolom disesuaikan dengan jumlah zona yang diamati. Kemudian zona asal atau I terlihat sebagai baris dari matriks. Kemudian yang menjelaskan dari mana sejumlah perjalanan berasal, dan zona tujuan J terlihat pada kolom dari matriks yang menyatakan kemana jumlah perjalanan didistribusikan. Kemudian jumlah lalu lintas antar zona I dan zona J dinyatakan dengan TIJ atau warna kuning dan terlihat masing-masing kotak dalam MAT. Kemudian jumlah total trip production dan trip attraction dapat dihasilkan dari informasi MAT, di mana untuk setiap zona asal jumlah pergerakan dalam satu garis akan menghasilkan total trip production pada suatu zona tertentu dan jumlah kolom akan menghasilkan trip attraction untuk zona tersebut. Ya, jadi pada zona asal sebagai baris, kemudian zona tujuan kolom sebagai notasinya. Berikut ini adalah matriks asal tujuan atau MAT dari zona asal ke zona tujuan. Ini adalah zona 1 menuju zona 1, disebutkan sebagai notasinya T11, zona 1 menuju zona 2, T12, zona 1 menuju zona J, dan seterusnya. Atau total dari zona asal disebut O1, dan untuk zona 2 sama seperti zona 1 sebelumnya, yaitu zona 2 menuju zona 1 disebut T21, zona 2 menuju zona 2 yaitu T22, dan seterusnya. Total pergerakan asal menuju dari zona 2 yaitu O2, dan seterusnya. Kemudian total pergerakan menuju zona 1 disebut D1, menuju zona 2 D2, dan seterusnya. Nah, ini semua yang menjadi total perjalanan dari matriks asal tujuan berikut ini. Jadi dari matriks asal tujuan tadi diketahui bahwa jumlah arus lalu lintas kendaraan penumpang dan barang diperoleh dari hasil survei. Kemudian perkiraan jumlah perjalanan yang terjadi dihubungkan dengan data saat ini dengan faktor pertumbuhan arus lalu lintas. Kemudian terdapat beberapa metode matematik statistik untuk mendapatkan MAT yang akan datang. Untuk memperkirakan MAT dipergunakan dua metode, yaitu metode konvensional dan metode tidak konvensional. Di mana metode konvensional dibagi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Di mana metode langsung terdiri dari roadside interview, passenger interview, home interview, dan foto udara. Untuk metode tak langsung ada dibagi dua, yaitu metode analog dan metode sintetis, di mana metode analog terdiri dari metode seragam, metode average, metode Fratar, metode Detroit, dan metode Furness. Sedangkan metode yang kedua untuk metode tak langsung yaitu metode sintetis, yaitu dengan menggunakan metode opportunity, metode gravity, dan
metode gravity opportunity. Sedangkan metode tidak konvensional mempergunakan metode berdasarkan arus lalu lintas, yaitu metode estimasi entropi maksimum dan model estimasi kebutuhan transportasi. Informasi lain yang perlu tersedia untuk pemodel distribusi perjalanan adalah yang pertama itu matriks yang menunjukkan informasi mengenai spatial separation untuk masing-masing zona dalam satuan jarak, waktu, atau biaya. Kemudian nilai transport impedance tadi biasanya diasumsikan sebagai rute terpendek, tercepat, atau termurah dari suatu zona asal ke zona tujuan. Kemudian dari zona asal ke zona tujuan dalam satu sistem terdapat beberapa kemungkinan rute yang disebut sebagai tree, di mana rute terpendek dalam hal biaya, jarak, atau waktu dari suatu zona I asal ke zona J tujuan disebut sebagai scheme tree. Ya, rute tersebut digunakan untuk mengestimasi transport impedance. Informasi akhir yang penting dalam distribusi frekuensi dari transport impedance dapat dua matriks, survey OD, origin destination, dan survei transport impedance. Nah, grafiknya dapat terlihat sebagai berikut, yaitu T sebagai number of trip dan N sebagai transport impedance. Ini adalah contoh pembentukan MAT di mana warna kuning adalah zona kajian dan tanda panah ini adalah arus lalu lintas atau jumlah perjalanan dalam SCP per jam. Jadi terlihat dari zona kajian 1 ya terdapat arus lalu lintas dengan jumlah perjalanan sebesar 700 SMP per jam menuju ke zona kajian kedua. Kemudian dari zona kajian 2 menuju ke zona 4 terdapat jumlah perjalanan sebesar 300 SMP per jam. Kemudian ada lagi pergerakan dari zona 4 ke zona 6 sebesar 500 SMP per jam dan kebaliknya dari zona 6 ke zona 4 ada 300 SMP per jam dan seterusnya. Dia bergerak dari 6 ke 5, 5 ke 3, ada juga pergerakan dari zona 3 ke zona 5 dan seterusnya. Nah, dari grafik tadi kemudian dibuatkan matrik asal tujuannya, ya, matrik asal tujuannya dari contohnya dari zona asal 1 menuju zona 1 yaitu 200, kemudian dari zona 1 menuju zona 2, dari zona 1 menuju zona 3, 300 dan seterusnya. Ya, jadi dibuat matriksnya berdasarkan grafik tadi sehingga terbentuklah matriknya sebagai berikut. Ya, jadi total perjalanan dengan tujuan 1 ada 1150, tujuan 2 1300 dan seterusnya. Jadi ada total pergerakan atau perjalanan sekitar 7500 SMP. Setelah model asal tujuan matriks asal tujuan terbentuk, kemudian kita lakukan analisis dengan model sebaran, yaitu dengan model growth vector dan model sintetik. Ya. Pada model growth vector itu ada 5 model yang bisa kita pergunakan, yaitu model seragam atau uniform, kemudian model rata-rata, average, kemudian model Fratar, kemudian model Detroit, dan model Furness. Untuk model growth vector ya,
atau model faktor pertumbuhan, yaitu merupakan pendekatan pemodelan distribusi perjalanan yang paling sederhana, simple dengan persamaan umum sebagai berikut, yaitu perjalanan yang akan datang dari I ke J itu adalah perjalanan pada base year dari zona I ke zona J dikalikan dengan faktor pertumbuhannya. Untuk model seragam atau uniform, kita menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu perjalanan yang akan datang dari zona I ke zona J itu adalah perjalanan pada base year dari I ke Z dikalikan dengan growth factor atau faktor pertumbuhannya. Jadi faktor pertumbuhan ini tadi bisa berupa eh, satu faktor ya, atau kombinasi dari berbagai faktor yang bisa didapat dari proyeksi dari tata guna lahan atau eh, bangkitan lalu lintas. Nah, jadi eh, faktor tersebut itu dapat dihitung untuk semua daerah kajian atau zona tertentu yang bisa kemudian digunakan untuk mendapatkan eh, matriks asal tujuannya. Nah, jadi asumsinya ini tadi pertumbuhan tadi dianggap sama untuk seluruh daerah. Kemudian kesalahannya bisa terjadi pada kota-kota yang mempunyai tingkat pertumbuhan itu rata-rata itu yang tidak merata. Jadi harusnya berbeda-beda, namun dalam hal ini dianggap sama. Nah, filosofi dari metode seragam adalah sebagai berikut, ya, pergerakan dari eh, zona asal ke zona tujuan J, ya, kemudian ada lagi pergerakan dari zona asal ke zona K. Jadi distribusi pada base year, bangkitan perjalanannya itu contohnya 840 perjalanan dengan tingkat pertumbuhan 2 pada tahun ke N, maka eh, total eh, perjalanan dari zona I ke J itu 500 perjalanan, kemudian pergerakan dari zona I ke K itu 340 perjalanan. Kemudian distribusi pada tahun ke N diperkirakan bangkitan perjalanan 1680 perjalanan, di mana pergerakan dari zona I ke J itu jadi 1000 perjalanan, kemudian pergerakan dari zona I ke K itu 680 perjalanan. Model yang kedua yaitu model rata-rata atau average dibuat dengan persamaan sebagai berikut. Sama perjalanan yang akan datang itu sama dengan perjalanan pada base year dari I ke J dikalikan dengan faktor pertumbuhan di zona I ditambah dengan faktor pertumbuhan di zona J dibagikan 2, di mana faktor pertumbuhan di zona I itu adalah total pergerakan pada masa mendatang dibagikan dengan total pergerakan pada masa sekarang. Begitu juga terhadap faktor pertumbuhan di zona J. Jadi jika model ini digunakan, total future trip yang akan dihasilkan itu tidak sama seperti yang dihasilkan dari tahapan bangkitan perjalanan, yaitu TI sama dengan TIG. Filosofi metode rata-rata, ya. Jadi contohnya pergerakan dari I menuju ke J dan K, di mana faktor pertumbuhan di zona I itu adalah 2, faktor pertumbuhan di zona J itu adalah 3, dan faktor pertumbuhan di zona K itu sampai 1,8.
Jadi distribusi pada Bezier bangkitan perjalanan sekitar 840 perjalanan dengan tingkat pertumbuhan untuk tahun ke N untuk zona asal adalah 2, kemudian faktor tingkat pertumbuhan untuk zona J dan K 3, ya, bagi zona tujuan 3 dan zona K itu 1,8. Jadi tingkat perjalanan dari T dari I ke J itu sekitar 500 perjalanan, kemudian tingkat perjalanan dari I ke K itu adalah 340 perjalanan. Kemudian sebagai distribusi tahun ke N, ya, bangkitan perjalanan sebesar 1.680 perjalanan, kemudian faktor pertumbuhan eh, eh, zona I ke zona J adalah 2 ditambah 3 dibagi 2, kemudian faktor pertumbuhan untuk zona IK itu 2 tambah 1,8 dibagi dengan 2, sehingga didapatlah total perjalanan dari I ke J itu sama dengan 1.250 perjalanan, kemudian total perjalanan dari I ke K itu adalah sekitar 646 perjalanan. Sebagai kesimpulan akhir, ya, didapatkan metode hasil rata-rata menghasilkan sebaran perjalanan karena besarnya perbedaan tidak tersebar secara acak tetapi tergantung nilai pertumbuhan. Kemudian zona dengan nilai pertumbuhan yang lebih rendah dari tingkat pertumbuhan global akan menghasilkan nilai yang lebih besar dari perkiraan. Sehingga karena alasan di atas, maka apabila semakin banyak pengulangan atau iterasi yang digunakan untuk menganalisis sebaran perjalanan, maka nilai ketepatan akan menjadi berkurang.